Gusmus Raksa Jasad itu adalah sebuah konsep terapi, sebuah konsep bagaimana memelihara, menjaga, dan memulihkan kesehatan, ya. Nah, itu dijalankan oleh terapisnya tersebut, dan alhamdulillah, ya, Gusmus atau terapi Gusmus Raksa Jasad tersebut sekarang sudah diakui dan disahkan oleh Kementerian Kesehatan, dan kita bisa lihat perkumpulan Gusmus Raksa Jasad itu menjadi rujukan, ya, pemberi rekomendasi praktek yang pertama di Kementerian Kesehatan Yankes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang standar aplikasi Gusmus Raksa Jasad berdasarkan SKKK Gusmus Raksa Jasad. Aplikasi Gusmus Raksa Jasad ini dimulai dari proses kenali masalah. Kenali masalah dimulai dari proses wawancara untuk menggali keluhan utama. Tahapan yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan raksa jasad untuk mengetahui gangguan keseimbangan tubuh. Pemeriksaan raksa jasad ini dimulai dari jari tangan, kemudian nanti akan dilanjutkan kepada jari di bagian kaki. Di bagian jari tangan ini kita mulai dari bagian ibu jari, di mana ibu jari ini untuk prinsipnya, ya, penekannya itu kita gunakan ibu jari sebagai bantalan, kemudian jari telunjuk untuk penekanan. Nah, di mana ibu jari ini adalah yang menunjukkan kepada organ paru-paru. Penekanannya seperti ini. Kemudian kita lanjut kepada jari telunjuk, ini menunjukkan organ usus besar. Prinsipnya seperti tadi, ya. Selanjutnya ke jari tengah, ini merupakan organ pembungkus jantung. Lanjut ke jari manis, ini kita dimana dari jari jempol atau ibu jari kita ini berada di sisi dalam, sedangkan jari telunjuk untuk penekanan berada di sisi luar. Ini menunjukkan kepada organ teri pemanas. Selanjutnya kita ke area jari kelingking. Nah, di mana jari kelingking ini ada dua bagian. Bagian dalam bantalan untuk
bagian luar ini kita seperti biasa menggunakan ibu jari kita dan bagian telunjuk kita di dalam itu untuk penekanan, dan ini menunjukkan kepada organ jantung. Selanjutnya, ibu jari kita berada di sisi bagian dalam dan jari telunjuk itu ada di sisi bagian luar. Nah, ini menunjukkan kepada organ usus kecil. Setelah melakukan pemeriksaan raksa jasad di area tangan yang pertama, kemudian kita lanjutkan kepada pemeriksaan raksa jasad di area tangan yang kedua. Setelah selesai melakukan pemeriksaan raksa jasad di area tangan, kemudian kita berlanjut kepada pemeriksaan raksa jasad di area kaki. Di pemeriksaan area kaki, ini kita mulai dari sisi bagian dalam, di mana bantalan untuk penekanan ini kita masih menggunakan ibu jari yang disimpan di bagian paling luar. Seperti ini, dan ini menunjukkan kepada limpa. Selanjutnya kita berlanjut kepada sisi bagian luarnya, di mana penekanan berada di bagian luar dengan jari telunjuk kita dan ibu jari kita disimpan di bagian dalam. Seperti ini. Ini menunjukkan organ liver. Selanjutnya ke area jari telunjuk kaki. Sini bantalan berada di sisi dalam, kemudian penekanan berada di sisi luar. Seperti ini. Ini menunjukkan organ lambung bagian atas. Selanjutnya ada di antara jari telunjuk kaki dengan jari tengah kaki. Seperti ini penekanannya itu didorong ke area dalam. Ini menunjukkan kepada titik lambung bagian tengah. Selanjutnya kita ke jari tengah kaki. Ini penekanan berada di sisi luar. Seperti ini. Ini menunjukkan area lambung bagian bawah. Selanjutnya kita ke jari manis kaki. Penekanan ini berada di bagian luar. Seperti ini. Ini menuju kepada organ kandung empedu. Nah, yang terakhir kita stimulasi di area jari kelingking kaki. Penekanan berada di bagian luar. Gini menunjukkan titik kandung kencing. Setelah melakukan pemeriksaan raksa jasad di area kaki yang satunya, kemudian kita berlanjut kepada pemeriksaan raksa jasad di kaki yang berikutnya. Setelah melakukan pemeriksaan raksa jasad di area kaki yang pertama, kemudian kita lanjut kepada area kaki yang kedua.
Dari pemeriksaan raksa jasad ini, kita bisa melihat reaksi yang pertama yaitu dari kejut otot yang berada di area garis tangan. Kemudian yang kedua dari kernyitnya dahi. Yang ketiga dari kedipan mata. Dan yang terakhir adalah respon verbal, yaitu reaksi nyeri dari si PJL. Nah, itu adalah proses kenali masalah di dalam standar aplikasi Gusmus Raksa Jasad berdasarkan SKKK Gusmus Raksa Jasad. Hasil dari pemeriksaan raksa jasad ini kemudian nanti kita kaitkan dengan 4 pola, yaitu pola makan, pola minum, pola tidur, serta pola pikir, yang nanti akan mengakibatkan terhadap gangguan yang terjadi pada PJL. Dan 4 pola tersebut yang menjadi akar masalah. Setelah proses kenali masalah, kita lanjut kepada proses stimulasi dasar Gusmus Raksa Jasad. Untuk melakukan stimulasi dasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu teknik 6 titik istimewa. Titik yang pertama yaitu di titik na. Di mana titik na ini ketika ibu jari tangan disatukan dengan jari telunjuk, maka titik na ini berada di bagian paling menonjol. Dengan prinsip penekanan yaitu ketika kita melakukan penekanan ditekan ke sisi tulang. Kemudian dorong ke atas. Ketika ke bawah ini tenaga itu dihilangkan. Ke atas pakai lagi tenaga. Kemudian begitupun ketika circle. Dorongan ke atas pakai tenaga, ke bawah tenaga itu dilepas. Bertenaga lepas. Terakhir gerakannya kiap yaitu dari bawah ke atas meliputi titik na tersebut. Titik yang kedua yaitu titik ba. Titik ba tersebut itu disebut juga salam terbalik. Nah, titik ba ini ada 3 bagian. Yang pertama buana nyungcung. Ba yang kedua yaitu bagian luar yaitu buana caang. Ba yang ketiga di bagian dalam yaitu buana buni. Dengan teknik penekanan seperti ini. Prinsip penotokannya yaitu yang pertama totok di bagian tengah, kemudian totok di bagian luar, totok di bagian dalam. Circle ke tengah, circle ke bagian luar, kemudian akhiri dengan kiap. Titik yang ketiga yaitu titik wa. Di mana titik wa ini berada 3 jari dari pergelangan tangan ke arah dalam. Dengan prinsip penekanan yang pertama totok masih tetap prinsip ke atas ya. Ke atas tekan, ke bawah kurangi. Tekan, kurangi. Circle atau putar. Akhiri dengan kiap. Titik yang keempat yaitu titik da. Titik da tersebut berada 3 jari dari tempurung lutut ke bawah. Kemudian 1 jari ke area luar. Tepatnya di sini. Penotokannya kita tekan, dorong ke atas, kurangi, dorong lagi dengan penekanan ke atas, kemudian circle dan kiap.
Titik berikutnya yaitu titik ta. Di mana titik ta itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ta bagian dalam, ta bagian tengah, dan ta bagian luar. Pada prinsip penekanan, yang pertama kita lakukan penotokan dulu. Arahnya ke atas, dipas garis lipatan lutut. Kemudian ke tengah dorong, circle, ke tengah, kemudian kiap di area sisi dalam dan sisi luar. Titik yang terakhir yaitu titik la, di mana titik la ini adalah titik sakit yang dikeluhkan oleh PJL, di mana stimulasi titik la ini tetap menggunakan prinsip totok, putar, dan kiap. Demikianlah aplikasi 6 titik istimewa Gusmus Raksa Jasad. Stimulasi dasar adalah stimulasi titik la yang digabungkan dengan stimulasi 5 titik istimewa lainnya sesuai dengan fungsinya. Setelah melakukan stimulasi dasar, si terapis mengevaluasi kembali keluhan yang dirasakan oleh PJL. Setelah melakukan stimulasi dasar, terapis melakukan aplikasi dasar Gusmus Raksa Jasad. Aplikasi dasar ini kita mulai dari JM kaki. Dimulai dari titik 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 di titik ginjal. Sekarang kita pindah ke sisi kaki bagian dalam. Titik yang pertama dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di belakang mata kaki. Bagian berikutnya masih di sisi kaki bagian dalam. Ke bawah sedikit. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah dari sisi bagian dalam, kemudian ke sisi kaki bagian luar. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah sisi kaki bagian luar, kemudian kita pindah ke area telapak kaki. Nah, yang pertama yaitu di area sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mengikuti jalur ruas kaki. Kemudian lanjut ke setelah berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berikutnya, setelah berikutnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya yaitu di area punggung kaki. Yang pertama itu penotokan di sela bagian ibu jari kaki dengan jari telunjuk kaki. Ini hitungannya 3 ya. 1, 2, 3 sampai ke pertemuan tulang antara ibu jari dengan jari telunjuk. 4-nya di garis kaki bagian depan. Berikutnya yaitu antara jari telunjuk kaki dengan jari tengah kaki. 1, 2, 3 nih tetap ya sampai pertemuan antara tulang jari tengah dengan jari manis. 4-nya di garis kaki bagian depan dengan titik yang bergeser. Berikutnya yaitu antara jari tengah dengan jari manis. Hitungannya tetap 3 ya. 1, 2, 3 sampai pertemuan antara jari tengah dengan jari manis. 4-nya tetap di garis kaki bagian depan tapi bergeser. Terakhir yaitu di bagian pinggir ya, antara jari manis dengan jari kelingking. Nah, ini tetap ya hitungannya 3, 2, 3 sampai pertemuan antara tulang jari manis dengan jari kelingking dan diakhiri di garis kaki bagian depan itu ya ke bagian yang paling pinggir. Ini titiknya. Prinsip penekanan pada GM kaki ini disesuaikan dengan reaksi si PJL. Dan lama penekanan jangan lebih dari 1 detik. Setelah melakukan stimulasi di area kaki, kita berlanjut kepada stimulasi di area tangan yang disebut JM tangan. Stimulasi di JM tangan ini dimulai dari yang pertama kita mulai dari ruas jari ya. Itu jari jempol dulu yang pertama, kemudian ke bagian paling atas, tarik. Ibu jari disimpan di atas, kemudian jari telunjuk ini disimpan di area bawah. Kemudian ditarik ke depan oleh jari telunjuk. Yang kedua yaitu dengan prinsip yang sama ya, tadi di jari telunjuk. 1, 2 masih di ruasnya, tapi di bawahnya, di bawah ruasnya. Tarik. Kemudian tadi ya jari ibu jari ini di atas, kemudian jari telunjuk itu ditarik. Kemudian berikutnya 1, 2, 3 tarik, tekan lagi bawah. Berikutnya itu di jari manis ya, 1, 2, 3 tarik, masih dengan prinsip yang sama, dilanjut ke jari kelingking, 1, 2, 3 tarik, kemudian tekan tarik lagi di jari telunjuk. Selanjutnya ke titik na dengan prinsip seperti tadi ya, ditekan ke sisi tulang bagian dalam arahnya ke atas. Lanjut ke ruas jari dari jari telunjuk ke jari tengah. Ini tukannya 3. 1, 2, 3 sampai ke pertemuan tulang dan diakhiri dengan garis pergelangan tangan. Lanjut antara jari tengah dengan
jari manis ya. Gitu. Ini tetap 3 hitungannya, 1, 2, 3 sampai pertemuan tulang, 4-nya di pergelangan tangan. Kemudian masih sama antara jari manis dengan jari kelingking. Ini sampai pertemuan tulang 1, 2, 3 dan akhiri di pergelangan tangan. Dilanjutkan sisi bagian dalam ya di pinggir tulang. Kemudian sisi bagian luarnya juga di pinggir tulang. Seperti ini. Kemudian di area telapak tangan ya, penekanannya itu mengikuti garis tangan. Seperti ini. Dan akhiri dengan kiap. Untuk memaksimalkan gerakan jam tangan ini, kita lakukan antipleksi dan fleksi ya. Seperti ini. Tarik. Kemudian tangan kiri kita di area sikut dan tangan kanan kita di area telapak tangan si PJL. Ini tahan. Tangan kiri kita dorong. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan stimulasi GM perut. Untuk melakukan stimulasi GM perut ini seperti biasa ya, kita menggunakan oil GM ya. Nah ini pertama-tama kita tuangkan GM ini di area pusar. Ini secukupnya. Kemudian langkah yang pertama ya, ini sebetulnya bisa dari mana saja, bisa dari bawah ke atas, kemudian dari samping ke tengah, dari atas ke bawah ya. Itu silahkan. Seperti apa rekan-rekan melakukannya. Gitu. Yang penting prinsipnya semua dorong ke area pusar. Saya contohkan, kita mulai dari gerakan di bawah ya. Seperti ini, dorong dulu ke bawah, kemudian dorong ke bagian atas. Tapi hati-hati jangan melakukan hentakan. Oke, itu kita lakukan berulang-ulang. Kemudian dari pinggir ke area pusar. Oke. Satunya lagi. Seperti ini. Oke. Kemudian dari atas ke bagian tengah, ke arah pusar ya. Selanjutnya setelah melakukan proses yang tadi, kemudian kita lakukan stimulasi ini dengan gerakan putaran ya. Nah ini berlawanan arah jarum jam. Setelah melakukan stimulasi putaran berlawanan arah jarum jam, kemudian kita lakukan stimulasi searah dengan putaran jarum jam. Seperti ini ya rekan-rekan. Selanjutnya lakukan sedikit penekanan di area pusar, kemudian putar setengah ke kiri, putar setengah ke kanan, lakukan penekanan agak menekan sedikit.
prinsip pada penekanan yaitu satu, perlahan dalam penekanan, kemudian jangan melakukan hentakan karena itu bisa berakibat fatal. Stimulasi di area belakang, kita mulai dari area betis. Nah, pada prinsipnya ya, ini ujung tengah ujung ya. Dimana di area betis kita mulai dari tumit itu terdapat di 17 titik kehidupan, kemudian juga tengah betis juga sama di 17 titik kehidupan, dan titik tak di 6 titik istimewa. Seperti ini ya, kita lakukan dulu penotokan. Kemudian circle-nya tetap prinsipnya ke atas. Ini juga. Dan kiap. Di tengah betis seperti ini. Selanjutnya kita beranjak ke area paha ya, di mana area paha ini prinsipnya tetap ya ujung tengah ujung. Nah, ujungnya di titik ta, kemudian tengah betisnya di tengah pahanya di 4 jari di bawah paha, kemudian di titik reproduksi. Seperti ini ya, tekan. Ini juga, kemudian circle sama, kemudian kiapnya seperti ini. Oke, seperti itu rekan-rekan. Setelah kita melakukan stimulasi di area kaki bagian kiri, kemudian kita lakukan stimulasi yang sama di area kaki sebelah kanan. Selanjutnya kita ke area punggung. Nah, di mana area punggung ini, di bagian ujung bawahnya ini di bagian organ usus kecil, di tengahnya ini di area lambung tengah ya, kemudian di area liver dan kandung empedu, di ujung bagian atas ini di area usus besar. Prinsipnya totok dan juga totok. Ini juga totok. Circle dorong ke atas juga sama. Ini circle juga, atau bisa seperti ini. Nah, kemudian kiap di area usus kecilnya seperti ini, di area lambung dan livernya seperti ini. Terakhir di area usus besar juga kiapnya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan aplikasi jam kepala, di mana di sini kita mulai dari yang namanya cakra mahkota ya, seperti ini. Di area tengah-tengah ya, tekan, 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 kemudian putar, putar ke arah kiri, putar ke arah kanan. Nah, kemudian kiapnya seperti ini, atau bisa kiapnya seperti ini. Berlanjut ke cakra ajna ya. Ini di sini kita mulai dari gerakan tekanan, tekan, tekan, tekan ya, atau bisa ditekan sampai ke sini. Variasinya circle,
kemudian kiap. Lanjut ke daerah zigomatikum ya. Nih, sama tekan, 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 kemudian circle, dan kiap. Selanjutnya di titik tu ya di sini. Nah, di pangkal hidung ini ya. Ini ditekan 1, 2, 3, kemudian cycle. Ini kiapnya itu bisa ke pinggir pakai 2 jari. Selanjutnya di titik du ya di sini. Di dagu sebelah atas nih kita tekan 1, 2, 3, kemudian circle. Kiapnya ya masih seperti ini ataupun bisa ke arah kiri juga bisa. Selanjutnya kita stimulasi di area telinga ya. Kita mulai dari atas ya, dimana penekanan ini dilakukan dari dalam keluar ya, dari telunjuk menekan ke ibu jari. Mulai dari atas, agak dicubit sedikit, kemudian ke bawah, tengah, dan anak telinga. Oke, lakukan gerakan tersebut bersamaan ya antara telinga bagian kanan dengan telinga bagian kiri. Nah, kemudian nanti diakhiri dengan proses penghangatan di kedua telinga tersebut. Seperti ini, gesek-gesek dulu, kemudian kita tempelkan dari sini. Kemudian tarik ke belakang. Ini pakai gerakan sekaligus. Setelah melakukan stimulasi, terapis kembali mengevaluasi keluhan yang terjadi terhadap PJL. Demikianlah rangkaian aplikasi terapi Gusmus Raksajasad berdasarkan SKKK Gusmus Raksajasad. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.